Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi dan saya cintai, kepada para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir pada malam hari ini, yang semoga beliau-beliau semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah, dan senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu undangan yang saya muliakan dan saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang mulia ini, di pertemuan yang sangat baik, di tempat yang sangat baik, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Semoga pertemuan ini menjadi pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang betul cinta kepada Nabi SAW. Semoga perkumpulan ini menjadi pertanda bahwa kita orang-orang yang rindu dengan Nabi SAW. Dan insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini bisa membuahkan syafaat daripada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tadi disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ahmad Habibi bahwa panitia memberi saya waktu yang seluas-luasnya untuk memberikan mau'izatul hasanah. Maka insya Allah tak akan panjang lebar, kita keluar dari musola ini paling tidak jam 1:30 malam. Siap bapak-bapak ya? Betul siap? Yakin? Yakin ya? 1:30 malam siap ya? Aman ya? Saya yang tak siap. Masya Allah, sungguh pertemuan yang luar biasa, dan insya Allah tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan, dan semoga saja bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, supaya bisa apa? Supaya kita taqarrub ilallah, supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kita harus jadi orang yang sukses. Wajib bagi kita untuk berusaha supaya kita menjadi orang yang sukses. Yang dimakna dengan sukses ini apa? Apakah dengan jabatan kita tinggi, sekolah kita tinggi berarti sudah sukses? Belum tentu. Apakah dengan bergelimang harta berarti kita sudah jadi orang yang sukses? Belum. Apakah dengan punya nasab yang bagus kita sudah menjadi orang yang sukses? Tidak. Sukses di dunia bisa kita gapai apabila dua hal ini kita jalankan dengan baik.
Ada dua hal yang wajib kita jalankan dengan baik dan kita nggak boleh milih, dua-duanya harus kita jalankan. Apa itu? Sesuatu yang sering kita dengar, hablun minallah wa hablun minan nas. Apabila Anda ingin menjadi orang yang sukses, terutama kelak nanti di akhirat, maka kita wajib punya hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan makhluk Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Maka sudah sewajibnya bagi kita untuk punya ikatan alaqah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjalin hablun minallah? Kalau kita ingin punya hubungan yang baik dengan Allah, bagaimana caranya? Dengan takwa. Dengan bertakwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabuz zawajir. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita menjauhi apa yang telah Allah larang. Ini satu-satunya cara kalau kita mau hubungan kita baik dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mau mengharap kehidupan enak? Bagaimana kita mau mengharapkan kenikmatan di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat, kalau sedangkan hubungan kita dengan Allah tak baik? Allah ini yang punya dunia, Allah yang punya akhirat. Allah penguasa dunia, Allah penguasa akhirat. Maka kunci sukses dunia akhirat ya pastinya kita harus punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara menjalin hubungan yang baik dengan Allah hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sama seorang wali besar pengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan apa? Taqwa ilahal alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Taqwa ilahal alamin, takwa kepada Allah Tuhan semesta alam, itu adalah izzun, kemuliaan. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti mulia. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ditekankan oleh beliau Al-Imam Al-Haddad, apabila kamu bertakwa kepada Allah, izzun, kamu akan mulia. Wahirzun, dan kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada penjagaan yang lebih baik daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup di dunia, punya kenalan pejabat ya, kita punya kenalan dengan pejabat, kita contohkan kita punya kenalan jenderal. Kalau ada masalah kita tenang, aman, kita punya dekengan pusat. Kalau kita dilindungi oleh sesama manusia saja bisa merasa aman, maka bagaimana kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pelindungan yang Allah berikan khusus hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Izzun wa hirzun. Orang yang bertakwa akan mulia. Orang yang bertakwa akan dijaga oleh Allah. Fid dunya, di dunia, wal marja'i, lebih-lebih nanti di tempat kita pulang di akhirat. Di dunia pun orang-orang yang bertakwa dikhususkan oleh Allah. Di dunia orang-orang yang bertakwa dijaga oleh Allah. Di dunia orang-orang yang bertakwa diberikan hak-hak yang spesial oleh Allah. Enggak sama. Jadi tidak sama orang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa, tidak sama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menyiapkan untuk orang tersebut jalan keluar dari setiap masalah. Semua orang punya masalah, setuju tidak? Setuju ya?
Mau yang duduk di bawah sama yang duduk di kursi sama-sama banyak masalah. Mau yang rakyat biasa, mau Pak Lurah, mau presiden, semuanya hidup penuh masalah. Bedanya orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, masalah satu selesai, datang masalah lagi. Masalah satu selesai, datang masalah lagi. Gak bisa istirahat dia. Gak Allah kasih jalan keluar. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan ciptakan peluang dia untuk keluar dari permasalahan. Dan setiap kali dia keluar dari masalah, Allah angkat derajat dia. Itu kemuliaan yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa kepada dirinya min haitsu la yahtasib, dari segi yang dia tak sangka-sangka, dari segi yang dia tidak diduga. Subhanallah, ini kecintaan Allah kepada orang bertakwa ditanggung. Makanya orang yang bertakwa pasti akan diberi kenikmatan oleh Allah dalam keadaan dia kaget. Ya Allah, subhanallah, gitu. Gak nyangka dia. Kenapa? Ini kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawilah, dan taqwa ilahal alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal malja'i fiha ghinad darain. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang kaya dunia akhirat. Fastamsik biha, maka mumpung kita masih hidup, ayo berpegang teguh dengan ketakwaan. Tanal ma tashtahihi wa tad'i, semua yang kau angan-angankan, semua yang kau ingin-inginkan daripada hajat-hajatmu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, akan kau dapatkan, akan kau peroleh. Wa man bayya'a taqwa, sebaliknya, barang siapa yang menyepelekan urusan ketakwaan kepada Allah, tidak peduli dengan urusan takwa kepada Allah, apa yang Allah larang dia lakukan, apa yang Allah perintahkan dia jauhi. Masjid banyak, nggak pernah sholat. Adzan di mana-mana, telinganya tak tergerak, badannya tak tergerak untuk sholat. Al-Quran ada, dia tak pernah baca. Ulama banyak, dia nggak pernah belajar. Maulid di mana-mana, dia tak pernah bersolawat. Orang tua masih hidup, dia tak berbakti. Anak punya, tak dia didik dengan didikan yang baik. Semua yang Allah perintahkan dijauhi, apa yang Allah larang dilakukan. Apa hukuman untuk orang yang seperti ini? Wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashshadhu fil 'uqba fununun nadamati, maka dipastikan 100% orang yang seperti ini hidupnya akan dirundung penyesalan. Di dunia dia akan menyesal, lebih-lebih nanti di akhirat. Wal a'yadu billahi min dzalik. Jangan main-main urusan ketakwaan kepada Allah. Jangan kita anggap enteng urusan ketakwaan kepada Allah. Kita harus peduli, kita harus mementingkan urusan takwa kepada Allah, karena ini adalah satu-satunya jalan untuk menjalin apa? Hablun minallah, untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering bertanya, saya ini banyak berdoa, tapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya banyak hajat-hajat saya, banyak yang saya panjatkan kepada Allah, tapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Lantas apa penyebab doa kita ini senantiasa belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak faktor. Faktor terbesar kurangnya rasa takwa di dalam diri kita, kurangnya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa Allah tidak melihat kita. Kita merasa apabila kita maksiat Allah gak tahu, padahal Allah tahu. Itu yang menyebabkan senantiasa diundur doa-doa kita, gak diijabah doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sayang kepada kita sebagai teguran supaya kita bangun, supaya kita sadar
bahwa tidak ada kehidupan nikmat tidak di dunia maupun di akhirat kecuali apabila kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhwani rahimakumullah, dari sekarang kita belajar imtithalul awamir. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah wajibkan kita lakukan, apa yang sekiranya menambahkan pahala derajat kita di sisi Allah kita lakukan, dan segala macam yang Allah larang kita jauhi. Segala macam kemaksiatan baik maksiat zahir ataupun maksiat batin. Ini orang zaman sekarang menjauhkan diri dari maksiat zahir. Dia tidak berzina, minuman alkohol tak pernah, tidak pernah berjudi, tapi hatinya banyak maksiat, dia gak peduli. Zahirnya tak pernah maksiat, tapi hatinya penuh dengan sifat hasud, hatinya penuh dengan sifat sombong, hatinya penuh dengan sifat suudzon, hatinya penuh dengan sifat takabur, hatinya penuh dengan sifat riya dan lain sebagainya. Maka ini juga sama saja salah. Kita jauhkan diri kita dari dua kemaksiatan tadi supaya kita bisa nyambung hablun minallah, ikatan dengan Allah menjadi ikatan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Dan yang nomor dua adalah sesuatu yang juga tidak kalah penting, yaitu hablun minan nas, menjalin hubungan kepada sesama manusia. Ini lebih ribet lagi. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kita pernah melakukan kemaksiatan di masa lalu, di masa yang lalu kita maksiat kepada Allah, cukup dengan taubatan nasuha. Satu kali saja Allah hapus semua kemaksiatan kita, sebesar apapun dosa kita. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Dosa besar apabila dibandingkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampak kecil. Maka dari itu apabila kita hidup 40 tahun, 30 tahun kehidupan kita, 30 tahun pertama habis untuk maksiat, kemudian kita taubat bersih, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni secara keseluruhan, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, suci, tidak ada dosa. Berbeda dengan yang kedua, berbeda dengan manusia. Apabila kita melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia, manusia tidak mempunyai sifat pemaaf seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia belum tentu bisa memaafkan kita sebagaimana Allah memaafkan kita. Manusia tidak akan bisa rahmat kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat kepada diri kita. Maka hati-hati menjalin hubungan dengan manusia, kita wajib hati-hati, terutama lisan kita. Jangan sampai lisan kita kecil ini menyakiti hati orang muslim. Jangan sampai perkataan kita, tutur kata kita menyakiti hati daripada saudara kita sesama muslim. Mau setinggi apapun ibadah kita, sebanyak apapun kau sholat, haji setiap tahun kalau perlu, bangun masjid, ratusan masjid, sholat ribuan rakaat, tapi kalau kita nggak bisa jaga apa yang keluar dari lisan kita, syatama hadza, orang sana dihina, menyakiti hati sini, menyakiti hati situ, maka kita di akhirat akan jadi golongan orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang bangkrut. Amalnya banyak, tapi terlalu banyak menyakiti orang. Diambil oleh Allah amalmu, diberikan kepada orang yang kau sakiti. Terus seperti itu, ketika sudah habis, dosa orang yang kau sakiti diambil, diberikan kepada dirimu. Maka itu adalah golongan orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang hancur hidupnya di akhirat. Maka hati-hati dengan mulut ini. Kata orang Arab, al-lisan jirmuhu sohir wa jurmuhu kabir. Lisan, kalau kata orang Madura, colok. Lisan mulut kita ini bentuknya kecil. Betul ya? Saya yakin tidak ada yang punya mulut 2 meter.
ya tak? Kecil. Gak mungkin ada orang mulutnya 2 meter, ya, kecil. Wajurmuhu, tapi bahaya yang disebabkan oleh lisan, bukan kecil, besar. Kata Nabi, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. Betapa banyak orang yang Allah lemparkan masuk ke dalam neraka, Allah lemparkan wajahnya masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia tak bisa menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Maka dari itu ada hikmahnya Allah meletakkan akal kita di atas, mulut di bawah, ya tak? Manusia itu akalnya di atas, mulut Allah taruh bawah. Kenapa? Supaya ketika kita mau berbicara, akal dulu bermain. Kira-kira kalau saya ngomong begini sakit hati nggak dia ya? Omongan saya ini bagus nggak ya? Omongan saya ini menyakiti hati orang apa enggak? Itu gunanya akal kita untuk berpikir. Setelah dipikir baru mau ngomong. Itu orang pintar, orang baik seperti itu, orang cerdas seperti itu. Makanya ada ungkapan di dalam bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini? Ada ya? Dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan yang sedikit kasar. Apa? Utekmu di dengkul. Apa artinya? Otak dia taruh di dengkul. Maknanya apa otak ditaruh di dengkul ini? Ngomong dulu baru mikir. Di sini mikirnya. Ini salah. Allah kasih otak kita di atas supaya menjadi filter penyaring. Apa yang mau keluar dari mulut disaring dulu oleh kepala kita. Kita mau punya kawan, kita mau bercanda ya, kita mau bergurau dengan teman kita. Sebelum keluar dari mulut, ini pikir dulu, tersinggung nggak dia? Jangan-jangan itu menurut kita lucu, menurut dia tak lucu. Kadang orang nggak peduli, tetap saja dia ngomong, mau tersinggung nggak tersinggung dia nggak peduli. Hati-hati, menyakiti hati orang Muslim bukan dosa kecil. Menyakiti perasaan orang Muslim bukan dosa kecil. Termasuk dosa yang paling besar itu adalah menghancurkan hati seorang Muslim. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Maka dari itu hati-hati dengan yang keluar dari mulut kita ini, hati-hati. Jaga hablun minan nas, hubungan yang baik dengan manusia. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Apabila kamu merasa bahwa kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau kamu tidak bisa bicara baik, diam. Untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka ya. Jadi hablun minan nas adalah tentang menjalin hubungan baik kepada orang lain. Kepada orang tua kita, bagaimana berbakti kita kepada orang tua, itu termasuk hablun minan nas. Bagaimana kita dengan tetangga kita, dengan tamu, dengan masyarakat, bagaimana seorang pemimpin dengan rakyatnya, bagaimana kita dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita dengan circle kita, kumpulan kita, kawan, teman, sahabat. Itu termasuk semuanya daripada hablun minan nas. Ini sesuatu yang harus betul kita perhatikan, karena ini nggak sama seperti hablun minallah. Kalau urusan dengan Allah, andai kata kita tergelincir kemaksiatan, kita tinggal taubat selesai. Tapi urusan dengan manusia tidak mudah. Maka dari itu semua daripada hablun minan nas. Kepada orang tua kita, kita kalau masih punya orang tua, hati-hati di dalam menjalin hubungan dengan orang tua. Apabila kita menyakiti hati orang Muslim, ya, kawan kita menyakiti hati kawan kita, itu dosa besar. Coba kita bayangkan kalau menyakiti hati orang tua bagaimana? Apabila menyakiti hati saudara sesama Muslim saja, dosanya bisa lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kalau kita menyakiti hati ibu kita?
Bagaimana kalau kita menyakiti hati bapak kita? Maka tentu saja ini dosanya bisa ratusan kali lipat, lebih parah lagi. Maka sebagai anak, kalau mau menjalankan hablun minan nas, ayo hubungan yang baik dengan orang tua kita. Mumpung masih hidup, ngomong yang baik dengan mereka, dengan bahasa yang halus, turuti keinginan mereka, taati perintah mereka selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagiakan mereka. Jadilah anak yang berbakti. Kata Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain. Allah taruh keridhoannya di dalam ridho orang tua. Kalau kita sudah bisa mendapatkan hati orang tua kita, maka kita sudah dapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai karena sebab kita nggak bisa menjaga mulut kita, menyakiti hati orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila orang tua itu hatinya sudah tergores, kalau orang tua kita hatinya sudah tergores, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada. Dari saking tingginya kedudukan orang tua, terutama seorang ibu. Diceritakan ada salah seorang wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Al-Qutub Muhammad bin Abu Bakar As-Ghafi. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Ghafi ini, Habib Bakar Gresik ini, seorang wali yang sudah mencapai derajat qutbiyah, wali kutub, yaitu wali tertinggi di dalam derajatnya. Wali itu juga punya derajat. Nah, Habib Abu Bakar ini mencapai derajat paling tinggi di dalam kewalian. Pada suatu saat ada orang datang kepada beliau membawa air. Ya Habib, tolong air ini didoakan untuk penerangan hati, begitu ya. Dijawab sama Abu Bakar, kamu punya ibu masih hidup? Masih ada. Ketahuilah, doa ibumu yang ada di rumah lebih kabul, lebih kuat daripada doa 70 wali kutub. Bukan 1, 70 wali kutub. Kalah dengan doa daripada seorang ibu. Maka dari itu, seorang ibu apabila sayang rahmat kepada anaknya, mendoakan anaknya yang baik, insya Allah anaknya selamat. Tapi sebaliknya juga, kalau anak gak bisa menjaga hubungan yang baik dengan ibunya, na'udzubillahi min dzalik, hancur dia punya kehidupan. Diceritakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa ini punya julukan apa? Kalimullah. Beliau bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam, beliau bertanya kepada Allah, Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah. Ya Allah, saya ingin kau tunjukkan kepadaku kawan saya di surga siapa? Sahabat saya di surga siapa? Yang mendampingi saya di surga nanti siapa ya Allah? Kemudian Allah berikan ciri-ciri, orangnya begini, tinggal di daerah ini. Dicari oleh Nabi Allah Musa. Dicari, ternyata pasar, lokasinya ada di pasar. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang, Bapak kenal orang yang begini. Oh ya, tahu saya wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau cari orang tadi? Oh ya, saya ada perlu, saya ingin melihat dia, saya ingin bertemu. Kata orang ini tadi, innahu ayyar ya Rasulullah. Orang yang engkau cari itu preman ya Rasulullah. Preman pasar. Preman pasar dia. Kaget Nabi Allah Musa alaihi. Tunjukkan saya orangnya mana. Dilihat betul preman. Ya saya nggak tahu ya preman di zaman Nabi Allah Musa itu sama preman sekarang apa sama atau tak sama, saya nggak tahu. Apakah sama-sama pakai apa tuh orang sini bilangnya? Hah? Katok. Itulah ya baju yang kelihatan ketiaknya itu ya. Kalau preman zaman sekarang kan begitu rata-rata. Kalau zaman Nabi Allah Musa cemana preman saya nggak tahu. Yang jelas preman ini orang di pasar. Heran Nabi Allah Musa ini nabi. Lalu saya yang nemeni seperti itu nanti di surga. Dilihat sama Nabi Allah Musa. Diperhatikan orang ini tadi. Ternyata si preman ini mondar-mandir, pulang ke pasar lagi, pulang lagi ke pasar lagi. Setiap 10 menit pulang.
pulang balik lagi, pulang. Heran Nabi Allah Musa. Didatangi akhirnya. Bang, saya lihat abang ini dari tadi 10 menit pulang balik lagi ke pasar. 10 menit pulang balik lagi ke pasar. Kenapa? Dijawab, oh ya, saya punya ibu. Ibu saya ada di rumah. Ibu saya ini sudah pikun, lupa. Jadi ibu saya taruh di dalam kamar. Karena kalau nggak saya taruh kamar nanti keluar, hilang. Saya taruh dalam kamar, saya kunci. Setiap 10 menit saya datang, saya ajak ngobrol, saya suapin makanan, saya mandikan, kemudian saya ke pasar lagi malam orang. Setiap 10 menit saya lakukan seperti itu selama puluhan tahun. Karena saya cinta kepada ibu saya nggak mau terjadi sesuatu kepada ibu saya. Dulu ketika saya kecil, ibu saya selalu rawat saya. Kan begitu, kencing, kita buang air, sehari 7 kali. Siapa yang mau menggantikan ibu? Sekarang gantian, saya yang mau balas jasa orang tua saya. Dari situ Nabi Allah Musa langsung mengatakan, oh, karena sebab ini orang preman ini besok akan menjadi kawan saya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kelebihan bakti kepada orang tua ini sudah gak perlu dijelaskan lagi. Hablun minan nas, hubungan yang baik dengan manusia, apalagi hubungan baik kepada orang tua. Diceritakan di dalam suatu hadis, ada salah seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, uridu al-jihad. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Perang melawan orang kafir, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Perang ini pahalanya, ya Allah, luar biasa. Orang yang mati syahid di medan peperangan, mereka tak boleh dimandikan jenazahnya. Bersimbah darah langsung dikubur. Kenapa? Sebagai saksi bahwa ini orang pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si anak muda ini tadi ingin ikut perang. Dijawab oleh Nabi, orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Bapak ibu saya ada di rumah sehat walafiat. Fabihima fajahir. Pulang kau ke rumah, kau gak usah ikut jihad, gak usah ikut perang. Perangmu adalah bersama orang tuamu. Maknanya apa? Kalau kau ingin pahala seperti pahala orang yang mati syahid, kau ingin pahala seperti pahala orang yang perang, bakti kepada mereka, bahagiakan hati mereka, omong yang baik kepada mereka, senangkan hati mereka, kabulkan keinginan mereka, jadikan mereka prioritasmu nomor 1, pentingkan orang tuamu lebih penting dari yang lain, maka kau akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari jihad fisabilillah. Nah, ini termasuk daripada bahan hablun minan nas. Ikhwani rahimakumullah. 2 hal ini kita nggak bisa pisah. Beb, saya hablun minallah aja lah, Beb. Susah, Beb, hablun minan nas. Biarlah saya mau seenaknya sama manusia. Yang penting saya sama Allah baik. Gak bisa. Karena kita hidup di dunia, tempat manusia, kita nggak hidup di hutan. Maka kita nggak boleh pilih. Dua-dua ini harus kita jalani. Susah, betul susah. Tapi pahalanya surga. Hablun minallah kita jalankan dengan ketakwaan. Hablun minan nas kita jalankan dengan apa? Yaitu tadi bersosial yang baik. Kita mulai hablun minan nas yang paling dasar itu apa sih? Akhlak yang baik. Ya, hablun minan nas, hubungan yang baik kepada manusia paling dasar itu adalah akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik adalah ketika kita ngobrol dengan kawan kita tersenyum. Ketika kita disapa oleh kawan kita di jalan, kita tersenyum. Itu termasuk akhlak yang baik, itu termasuk hablun minan nas. Ketika diundang, kita datang. Ketika dibutuhkan bantuan, kita membantu. Sesama masyarakat, rukun tetangga, itu termasuk dari bagian hablun minan
minan nas. Apabila dua hal ini kita jalankan, berusaha dengan ikhlas, sedikit demi sedikit kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, sedikit demi sedikit makin taat kepada Allah, sedikit demi sedikit kita berusaha menjaga perasaan orang lain, menjadi orang yang lebih baik kepada orang lain, membantu sesama muslim, perhatian kepada tetangga, perhatian kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga, orang tua, maka insya Allah Allah akan permudah seluruh hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, itu tadi apa yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita tentang betapa pentingnya kedua hal ini. Jangan sampai kita menyepelekan dua hal ini, karena dikhawatirkan kalau kita nggak melaksanakannya, kita sesuai yang dikatakan oleh Imam Abdullah Haddad tadi, kita akan menjadi golongan orang-orang yang menyesal. Menyesal itu adalah perbuatan yang paling nggak enak. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesal. Orang yang menyesal itu dia cuma bisa menyesal aja, nggak ada yang bisa dia rubah. Ya. Maka dengan ketakwaan kepada Allah dan dengan menjalin hubungan sesama manusia, kita menghindarkan diri kita dari segala bentuk penyesalan. Dan insya Allah dengan menjalankan dua ini tadi, kita sudah beli tiket berarti. Tiket untuk apa? Tiket untuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Ikhwani rahimakumullah, kita tutup acara yang luar biasa pada malam hari ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah. Kita pejamkan mata kita, kita khusyuk, kita meminta kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan bulan Maulid, keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il 'ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami duduk di malam yang mulia ini, kami duduk di musholah yang penuh berkah ini, tidak ada tujuan lain, tidak ada niatan lain di hati kami kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah, ingin mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bertawassul ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan berkah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permudah segala urusan kami ya Allah, permudah segala urusan kami ya Allah, lancarkan segala urusan kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, ampuni dosa dan kekhilafan kami, panjangkan umur kami ya Allah, giring langkah kaki kami supaya bisa menjadi orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintahmu, menjauhi segenap larangan-laranganmu ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal ya Allah. Ya Rabbal Alamin, dengan keberkahan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami manusia yang hina ya Allah. Setiap hari mata kami bermaksiat ya Allah, tangan kami bermaksiat ya Allah, mulut kami bermaksiat ya Allah, bahkan hati kami bermaksiat ya Allah. Setiap saat, setiap waktu tak luput diri kami dari kemaksiatan kepadamu ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami berkat Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah, sandingkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah syafaat Nabi-Mu Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dengan segala kerendahan hati ya Allah, dengan kerendahan hati kami meminta kepadamu ya Allah, agar Kau kabulkan semua hajat-hajat kami, hajat orang tua kami, hajat keluarga kami ya Allah. Jauhkan diri kami dari segala macam bala
bala dan musibah ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Hilangkan segala kegelisahan yang ada pada diri kami ya Allah. Hilangkan segala kecemasan yang ada pada hati kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang selalu ingat kepadamu dan ingat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang diridhai oleh Allah, keluarga yang diridhai oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keluarga kami keluarga yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, istri-istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sehatkan badan mereka, senangkan hati mereka, jauhkan mereka dari bahaya dan musibah ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solehah, jadikan anak-anak kami hufadzul Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami ulama ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bermanfaat untuk keluarga, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, hilangkan segala kesusahan di dalam hidup kami, jauhkan kami dari segala hutang ya Allah, lunasi segala hutang-hutang kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah. Jauhkan kami dari godaan setan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, orang tua kami ya Allah, bapak ibu kami ya Allah, kami sering menyakiti hati mereka ya Allah. Kami sering durhaka kepada mereka ya Allah. Kami kurang taat kepada mereka. Kami gagal membahagiakan mereka ya Allah. Banyak kekurangan kita kepada mereka ya Allah. Kita telah menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami ya Allah, ampuni kekurangan kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, bahagiakan hati mereka, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, orang tua kami, bapak ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, yang sudah ada di dalam alam kubur ya Allah. Semasa hidup kami kurang berbakti kepada mereka ya Allah. Semasa mereka hidup kami sering mengecewakan hati mereka ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah. Kami sering membuat mereka menangis ya Allah, kami sering membuat mereka kecewa ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kekurangan kami ya Allah. Rahmati orang tua kami, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surga, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surga ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, ampuni segala dosa dan kehilafan mereka, sandingkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga yang paling tinggi ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, di dalam sisa umur kami ini ya Allah, perkuat iman dan Islam kami ya Allah. Jauhkan diri kami, jauhkan keluarga kami dari segala macam akidah, aliran-aliran yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Dan tutup umur kami dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, semoga apa dari doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma lazima minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.